Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sidik, NPM 17640201, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan bangunan pengairan pasang surut, mata kuliah pengairan pasang surut, dosen pengajar Bapak Adi Surya STMT. Pengertian: eksploitasi atau operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut adalah serangkaian upaya pengaturan air pada jaringan reklamasi rawa pasang surut, termasuk pembuangannya, dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan reklamasi rawa pasang surut agar selalu dapat berfungsi dengan baik. Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62 Permentan RC 130/12/2015 tentang pedoman pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2017. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 PMK 05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 PMK 05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara atau lembaga. Konsep pengelolaan daerah irigasi. Konsep dari pengelolaan daerah irigasi tersebut ialah sebagai berikut. 1. Pengelolaan rawa pasang surut dilandasi pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan rawa pasang surut untuk dengan memperhatikan daya rusak air di daerah rawa pasang surut. 2. Tujuan utama dari pengelolaan rawa pasang surut adalah untuk melestarikan rawa pasang surut sebagai sumber air dan meningkatkan kemanfaatannya untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan pengembangan wilayah. Kegiatan operasi. Pemeliharaan rutin adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan tata air rawa agar selalu dapat berfungsi dengan baik, guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestarian fungsi dan manfaat prasarana tata air rawa yang dilakukan secara terus-menerus meliputi terhindarnya drainase yang berlebihan, over drainage, yang dapat mengakibatkan terbentuknya asam dan racun, serta penurunan muka tanah subsidence yang berlebihan, khususnya pada tanah gambut. Terciptanya keseimbangan kebutuhan air untuk tanaman dan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Terhindarnya pengaruh air asin agar tidak mengganggu tanaman dan penerima manfaat. Terlaksananya pengaturan navigasi bila diperlukan dan atau terhindarnya erosi longsor pada tebing saluran. Kegiatan pemeliharaan. Pemotongan rumput di tanggul atau berm pada tanggul pengaman, saluran primer, sekunder, dan tersier. Air pada saluran primer, sekunder, dan tersier. Pembersihan saluran tumbuhan air pada saluran primer, sekunder, dan tersier. Pemeliharaan tanggul pada tanggul pengaman, saluran primer, sekunder, dan tersier. Pemeliharaan bangunan air, pembersihan, pelumas, dan pengecatan pada saluran primer, sekunder, dan tersier. Pemeliharaan jembatan dan dermaga, pengecatan dan perbaikan ringan. Pemeliharaan jalan pada jalan infeksi dan jalan usaha tani. Pendanaan, fisik dan operasional. 1. Sumber dana. A. APBN untuk kegiatan fisik rehabilitasi atau pembangunan irigasi rawa. B. Dana APBD kegiatan SID, pembinaan, monitoring dan evaluasi dapat dibiayai dari dana pendukung atau sharing yang berasal dari APBD provinsi atau APBD kabupaten kota. C. Dana swadaya masyarakat. 2. Dukungan pembiayaan operasional. A. Pemerintah daerah TK1 atau TK2 berkontribusi melalui dana APBD untuk dana SID, pembinaan, pendampingan, pengawalan, monitoring, dan evaluasi kegiatan rehabilitasi atau pembangunan irigasi rawa. B. Poktan, Gapoktan, P3A dapat berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai kegiatan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dan dana pemeliharaan. Kesimpulan, kegiatan pemeliharaan irigasi rawa merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi. Mengingat potensi lahan rawa di Indonesia cukup luas dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya melalui penataan pengelolaan airnya.
Sekian penjelasan dari saya, salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik.